Kenapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat begitu sering ikut campur urusan politik negara lain? Pertanyaan ini kembali mencuat setelah pemilihan presiden di Honduras berlangsung ketat. Pada satu titik, hanya sekitar 500 suara memisahkan dua kandidat, Salvador Nasrallah dari kubu sentris dan Nasri Asfura dari kubu konservatif kanan. Namun bagi Trump, selisih itu sudah cukup untuk membuatnya mengambil sikap terbuka. Melalui platform Truth Social, Trump menuduh adanya manipulasi hasil pemilu. Ia bahkan mengancam Honduras akan menanggung akibatnya dengan pahit jika hasil pemilu dianggap curang. Padahal, Honduras bukan negara besar, bukan kekuatan global, dan secara geopolitik tak berada di pusat peta dunia. Tapi, mengapa Trump bereaksi begitu keras? Untuk memahami sikap ini, banyak analis menilai bahwa Trump memandang dirinya bukan sekadar presiden, melainkan pemimpin yang beroperasi dalam konsep zona pengaruh. Menurut pakar transatlantik Catherine Clover Esbrook, Trump memandang politik global dalam kerangka yang lebih personal. Ia ingin dunia bergerak sesuai kepentingannya, bukan sekadar kepentingan resmi Amerika Serikat. Amerika Latin menjadi salah satu fokus terbesarnya. Contohnya, tekanan militer terhadap Venezuela, ancaman politik terhadap pemimpin Kolombia, pernyataan publik dalam pemilu Honduras, hingga pertukaran mata uang bernilai miliaran dolar dengan Argentina untuk membantu pemerintahan Javier Milei. Semua langkah ini menggambarkan pola baru. Trump membuka kembali gaya geostrategi lama Amerika, tetapi dengan sentuhan ideologis yang sangat personal. Campur tangan Trump tidak berhenti di satu kawasan. Ia juga aktif mempengaruhi peta politik Eropa. Ia secara terbuka mendukung Karol Nawrocki di Polandia, Viktor Orban di Hungaria, dan partai sayap kanan alternatif untuk Jerman. Bahkan, diplomat Amerika diberi arahan untuk mendorong kebijakan migrasi lebih ketat di Eropa. Sementara lembaga konservatif pro-Trump seperti Heritage Foundation melakukan lobi melawan kebijakan iklim Uni Eropa. Semua ini menunjukkan pergeseran besar. Pemerintahan Trump tidak lagi menjaga jarak dari politik domestik negara sekutu. Ia justru menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk mempengaruhi arah politik negara lain. Menurut studi dari Dewan Eropa Urusan Luar Negeri, di bawah Trump istilah kebijakan luar negeri hampir tidak relevan lagi. Bagi pemerintahannya, apa yang terjadi di luar negeri hanyalah perpanjangan dari perang budaya di dalam Amerika. Donald Trump dan gerakan kubu Make America Great Again memandang Uni Eropa, aktivitas lingkungan, dan kelompok liberal sebagai kelanjutan dari lawan politik mereka di AS. Dengan kata lain, bukan hanya kebijakan ekonomi atau keamanan yang dipertaruhkan, tetapi pertarungan ideologi global. Bahkan tokoh gerakan Make America Great Again seperti Steve Bannon pernah menyebut Rusia sebagai sekutu Kristen Amerika, sebuah narasi yang sangat jauh dari doktrin kebijakan luar negeri AS sebelumnya. Di banyak ibu kota Eropa, alarm sudah menyala. Para diplomat kini melihat kebijakan AS bukan sekadar kemitraan, tetapi potensi ancaman ideologis. Menurut analis Paul Zerka, Eropa kini berada di tengah panggung perang budaya internasional dengan tekanan terhadap isu seperti migrasi, lingkungan, dan kebijakan liberal. Trump mendukung politisi kanan jauh, memperkuat jaringan internasional konservatif, dan mendukung konferensi CPAC digelar di luar AS. Dan itu baru permulaan. Menurut para ahli, Eropa perlu bersatu agar tidak menjadi arena perebutan pengaruh. Aturan pendanaan politik juga harus diperketat agar dana pro Make America Great Again tidak memanfaatkan celah demokrasi. Karena di era Trump, campur tangan bukan lagi sekadar diplomasi, tetapi strategi untuk membentuk ulang tatanan nilai global. Iya,
Trump suka cawe-cawe urusan negara lain bukan hanya karena strategi geopolitik, bukan hanya karena kepentingan Amerika, tetapi karena bagi Trump, politik luar negeri adalah kelanjutan dari perang ideologi di dalam negerinya, perang yang kini merambah lintas benua.